Inspirasi Prestasi, kali ini saya sudah ada di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tebak, saya mau ngapain? No, saya nggak mau kuliah, apalagi mau baca-baca buku. Saya mau ketemu sama sosok yang menurut saya tuh inspiratif banget. Beliau adalah Miss Nurma. Ya, dia adalah blogger dan juga sekaligus influencer. Followersnya aja udah mencapai 21.000. Penasaran kan prestasinya apa aja? Di dunia blogger, influencer, sekaligus juga dia seorang dosen. So, jangan kemana-mana, tetap saksikan Inspirasi Prestasi. Assalamualaikum. Aduh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya ampun, long time no see ya. Aduh, agak serak. Tapi tetap seksi kok suaranya kok. Banyak konser, karaokean sepanjang malam. Iya sih ya, nggak di rumah, nggak di mana-mana karaokean, tapi tetap produktif, keren banget. Lagi ngapain sih? Ini lagi mengurutkan nomor. Oh, Dan harus gini. diurutin gitu loh. Ya ampun, selain ngeblogger juga ini ya masih sempet yang ngurut-ngurutin begini ya? Gimana kan pekerjaannya ada banyak, iya. Pak. Emang keren banget, nah ini mah inspiratif Gimana, banget. tumben? Ya, seperti yang aku janjian lah sama Miss Nurma. Pingin apa? Pingin ngobrol. Aku pengen menimba ilmu, ayo, biar followersnya banyak. Enak ngobrol di sana kali ya, Pak? Enggak. Iya, kayaknya enak di sana ya. Yaudah, yuk, let's go. Masih banyak yang berantakan. Iya, nggak apa-apa, Raja. Ya, jadi tadi berarti nata-nata gitu ya? Nata. Masih belum banyak yang beres. Biasalah. Kan sambil nunggu mahasiswa datang, kemudian nata-nata di jam-jam yang free seperti ini. Oh, kebetulan kan ini juga habis UAS ya, jadi Iya. free dari mahasiswa ya, dikit Iya, ya. ada sih pelayanan, tapi kan karena udah UASnya udah selesai kan mahasiswa udah nggak banyak yang Oke, jadi inilah ya, enak lah ya suasananya ya jadinya. musim-musim PPL KKL juga kan. Iya. Jadi kan mahasiswa banyak yang tidak di kampus. Ya, like me ya, Miss ya. Emang Iya. aku juga lagi PPL sih kebetulan. Dan alhamdulillah ini, walaupun lagi PPL tetap bisa ketemu Miss Nurma dong. Sapa dulu dong pemirsa yang ada di rumah. Halo, Sobat Inspirasi Prestasi namanya. Oh, Sobat Inspirasi Prestasi. Iya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wah, sayangnya sore sih sebenarnya. Oke, selamat sore berarti teman-teman sahabat inspirasi semuanya. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya Miss Nurma itu adalah sosok yang inspiratif yang mau aku kulik-kulik dalam banget nih dalam episode kali ini. Jadi terharu ya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya kita ngobrol ya, Miss ya. Selain kita ngobrol di luar kayak gini nih, kita juga dulu udah pernah bikin podcast juga ya. Iya. Dan kurang lebih, tapi waktu itu yang diinterview aku. Iya. Sekarang aku balik, aku akan menginterview Miss Nurma. Jadi pembalas dendaman yang baik kayak gitu. Oke Miss, langsung aja nih di pertanyaan pertama. Iya lah, di pertanyaan pertama udah kayak apa aja. Udah kayak mau ujian nih. Kontekannya mana? Udah aku kasih tadi. Oh, iya. Udah bercanda mulu. Miss, pasti orang-orang tuh pada kepo. Miss Nurma ini kan selain dosen ya, kalau di IAIN pasti dikenalnya Miss Nurma adalah dosen. Tapi di lain sisi juga Miss Nurma adalah seorang blogger. Nah, sebetulnya backgroundnya Miss Nurma itu apa? Bisa diceritain dong? Oke, background dari apa dulu nih? Background pendidikan boleh, dan keluarga juga pastinya. Ya, kalau misalnya mau kenal lebih dalam sama saya, background dari keluarga saya berangkat dari desa Kesesi namanya, Kabupaten Pekalongan. Seorang anak dari guru SD. Jadi bapak ibu tuh guru SD. Udah itu, terus saya sekolah biasa ya, formal ya. Terus S1 di Semarang di UIN Wali Songo, S2 di UNES. Kemudian udah di sini ngajar sebagai dosen apa nih? Dosen bahasa Inggris, karena saya ngambil di Tadris Bahasa Inggris dan juga S2-nya juga pendidikan bahasa Inggris. Dari mulai pendidikannya kan bahasa Inggris dua-duanya nih, S1 sama S2. Emang setertarik itu sama bahasa Inggris? Alhamdulillah ya. Sebenarnya sih cita-citanya pengen jadi bidan.
Tapi karena dulu ada sesuatu, ada something yang mengharuskan harus memilih di antara sekian pilihan, ya udah saya tertarik lebih ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Dan akhirnya berlabuh ke IAIN Pekalongan, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi dosen bahasa Inggris. Nah, terus perjalanan menjadi seorang blogger itu gimana? Panjang, Far, ceritanya, Far. Nah ini, ceritain. Ya, dulu itu kan sebenarnya ngeblog itu awalnya ya, awal mula jadi blogger itu sebenarnya bukan memprofesikan diri saya sebagai seorang blogger, bukan. Tapi awalnya ya karena tugas kuliah, ada salah satu dosen yang mewajibkan untuk membuat blog. Tadinya untuk membuat blog itu untuk tugas posting UAS seperti itu. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu tuh fungsinya apa. Jadi murni untuk tugas. Salah satu dosen saya di UIN Wali Songo Semarang. Udah akhirnya bikin, udahlah lupa itu password email dan sebagainya. Nah pas di tahun 2009, 2010 ternyata asik nih menulis diary online gitu kan. Kan tadinya kan saya suka nulis curhat apa-apa di buku gitu kan. Jadi pas ada blog ternyata enak nih curhat pakai, zaman itu kan internet masih jarang jarang dan tapi udah mulai ketertarikannya luar biasa waktu itu, benar, 2009 2010. Udah bikin, ternyata kok asik, banyak temennya. Dari curhat-curhatan itu seperti kita itu update status di Facebook, hanya saja berbeda medianya. Di blog dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang kan, karena di blog itu tidak terbatas lah ya ibaratnya, kata-katanya, kalimatnya bisa banyak. Ya udah, ternyata dari situ temennya banyak. Punya banyak teman dari mana-mana, kenal dari orang Jawa Timur, Bali, Lombok, bahkan sampai yang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Aceh, semuanya satu, saling berkunjung gitu. Kayak kalau di Facebook itu kan ya kita saling komen, saling berkunjung. Nah itu semuanya tuh serba asik waktu itu. Jadi environment media sosial waktu itu benar-benar sangat saling mendukung gitu berarti ya? Saling mendukung, bukan hanya untuk finansialnya, karena waktu itu belum. Belum untuk penghasilan ya, tapi untuk silaturahimnya terjaga. Jadi misalnya saya punya masalah apa, saya curhat. Nanti Farah ngedukung tuh, komen di blog, saling berkunjung, saya juga nanti berkunjung ke blog Farah, dan semuanya itu seperti sampai akhirnya bikin komunitas di tahun 2011 itu. Oke, nanti aku juga pengen ngobrol soal komunitas blogger Pekalongan yang dipimpin sama Miss Nurma, bener ya? Itu, tapi saya mau tanya dulu nih Miss soal seiring berjalannya waktu Miss Nurma ngeblog itu apa yang membuat Miss Nurma itu konsisten selain Miss Nurma itu memang suka nulis di blog? Yang bikin konsisten awalnya ya karena awalnya kan saya curhat ya, curhat, terus enak nih kayak curhat, kalau kita curhat ke orang, satu orang kan didengerin cuma satu orang, tapi kalau pas curhat di blog itu kayak banyak orang, walaupun itu curhatan, tapi bisa dapat dukungan banyak. Nah itu akhirnya saya kayak kecanduan, nulis lagi deh gitu. Jadi setiap hari itu nulis, bikin postingan, satu hari satu postingan, one day one post gitu. Satu postingan, dan itu konsisten beberapa tahun? Iya, sampai akhirnya pada tahun 2012 Mei itu saya menghadiahi diri sendiri. Kalau misalnya udah jadi blogger, kemudian banyak komunitas yang diikutin, kenapa nggak pengen lebih biar dipandang, biar mendapatkan kepercayaan publik waktu itu kan. Jadi akhirnya sewa domain lah itu. Akhirnya dari yang namanya bukan.com, saya sewa domain jadinya normafitrianamcn.com. 2012, berarti udah 10 tahun lebih ya. Wow, perjalanannya satu dekade lebih. Dan ini udah 12 tahun berarti, atau 10 tahun dong. 10 tahun. 2012 Mei. Ini kan Juli, berarti 2 tahun. Berarti 10 tahun 2 bulan. Masih dalam satu dekade ini ya berarti ya, dan tetap konsisten sampai sekarang. Nah, seperti rencanaku tadi awal yang akan membahas soal komunitas blogger, nanti aku mau minta tolong Miss Nurma jelasin siapa aja pemrakarsa di situ dan gimana perjalanannya bisa sampai menjadi komunitas yang di Pekalongan itu juga aktif begitu. Tapi jangan dijawab dulu setelah pesan-pesan yang satu ini.
bersama saya Farah Farhat dan Miss Nurma di Inspirasi Prestasi. Oke, back to the topic soal komunitas blogger. Gimana tuh cerita awal pendirian komunitas blogger Pekalongan sampai sekarang, ups and down-nya apa aja, pokoknya komplit deh diceritain. Aduh, ya, oke. Komunitas blogger Pekalongan itu hadir tidak semerta-merta lahir begitu saja jebrol gitu ya. Tapi dulu itu ada event dari salah satu provider ya. Salah satu provider gitu di Pekalongan, diselenggarakannya di Unikal waktu itu. Nah, saya cari susah banget itu. Akhirnya saya nyebarin, bikin status di Facebook, bikin tweetan di Twitter. Dicari blogger yang tinggal di Pekalongan. Itu susah banget, waktu itu saya masih bolak-balik Semarang kan. Saya masih ikut komunitas yang ada di Semarang, memang besar di situ. Kemudian saya pulang ke Pekalongan karena ngajar di UIN Gus Dur ini dari 2014. Akhirnya mencari-cari orang yang memang punya profesi yang sama. Intinya ngeblog gitu. Pada akhirnya karena menggunakan hashtag mungkin ya, ada beberapa teman saya yang memang sampai sekarang aktif di Twitter juga, dia juga seorang blogger, komen lah itu. Saya butuh 7 orang waktu itu, tapi sangat susah mencari 7 orang. Tapi kalau di Semarang turah-turah ibaratnya kan, karena ratusan di sana yang ikut komunitas blogger. Akhirnya tapi harus wajib yang ber-KTP Pekalongan, karena hubungannya dengan launching aplikasi dari provider tersebut. Akhirnya saya cari di Twitter, ketemulah, tapi cuma 5 orang. Ya nggak apa-apa, diangkut aja. Sampai akhirnya pada komen, save lah nomor saya. Sebenarnya yang tergabung di komunitas blogger Semarang itu ada juga yang dari Pekalongan. Ada 4 orang kalau nggak salah. Itu kan berarti kurang 1 orang. Ibaratnya kalau 7 orang berarti kurang 3 orang ya waktu itu. Tapi tidak semua bisa karena mereka juga bekerja di kantor. Akhirnya dari situ ketemulah kita di Unikal. Tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya, semuanya orang baru, kenalan, yang jadi PIC-nya kan saya sendiri kan, kenalan di situ. Ya udah, akhirnya bikin aja komunitas blogger Pekalongan nih, biar kalau kumpul-kumpul enak, biar kalau ada acara-acara semuanya bisa terorganisir. Ya udah, kamu jadi kayak apa sih, jok-jokan gitu loh. Kamu aja tapi kan nggak bisa, ini semuanya Mbak Norma aja semuanya jadi ketua abadi katanya gitu. Waduh, kan saya nggak bisa karena saya harus membagi waktu dengan yang lain, di sini di kampus gitu. Akhirnya ya udah, tapi tetap mereka maunya support aja, jadi tetap saya bikin. Akhirnya ketemulah kita kopdar di Mataram waktu itu. Tahun berapa? Tahun 2015. 2015 Oktober. Itu bertepatan dengan Hari Blogger Nasional. Tanggal 27. 27 Oktober 2015. 2728. Jadi antara 2728 itu kita kopdar, terus 1 hari sebelumnya bikin komunitas blogger itu, dan bertepatan dengan Hari Blogger Nasional. Nanti search aja Hari Blogger Nasional itu tanggal berapa. Oke ya. Habis ini aku bakal ngulik-ngulik dunia blogger. Iya, karena jadi kayak bahkan ada hari bloggernya gitu loh. Keren banget ternyata. Kurangnya aja memang tidak ada profesi blogger, tidak ada di KTP ya. Sempat dulu 2015 waktu kami camping blogger se-Indonesia nasional itu pengen bilang sama Kominfo, gimana kalau misalnya profesi blogger ini bisa ada KTP, profesi pekerjaan sebagai blogger tertera di KTP. Bahkan mungkin nggak cuma blogger, influencer, YouTuber semuanya gitu ya, biar lebih enak gitu ya, ngapel profesinya apa? Blogger, oh ada di KTP, jelas. Iya, ya udah, itu lahirlah komunitas blogger Pekalongan. Oke. Nah, itu kan perjalanan membentuk atau berdirinya komunitas blogger. Lalu bersama komunitas blogger Pekalongan ini, apa yang sudah Miss Nurma dan teman-teman itu capai? Ya, kami sih ada ini ya, sharing session kayak gitu, kopdar kecil-kecilan, karena kami kan cuma 30-an anggotanya. Tapi kan dari dari 30 itu ternyata biasa ya, namanya juga ada yang aktif, ada yang hanya silent reader di grup kayak gitu. Jadi yang kopdar ya istilahnya sekitar 15-an yang aktif itu. Nah, ada setiap bulan, terus kita ngadain kerjasama dengan Puskomas. Puskomas itu apa? Jadi kayak pusat komunikasi yang masyarakat yang di Jalan mana, Anugrah ya, depan rumah sakit Anugrah. Kan ada Puskomas gitu. Nah, itu kumpul-kumpul di situ, kita bikin acara, misalnya acara pelatihan menulis di blog gitu. Terus kalau misalnya udah kan ada tahap ya, level
1, level 2, level 3. Nanti kalau udah bagaimana misalkan pertama bagaimana cara membuat blog, bagaimana cara menulis blog yang menarik, terus habis itu bagaimana cara meningkatkan search engine optimization di Google, kayak gitu. Jadi kita ada sharing session kayak gitu. Oke, jadi emang di komunitas itu tuh membangun environment yang baik sesama blogger gitu memang ya? harusnya kan seperti itu. Iya, benar. Kerjasama juga dengan Hotel Horizon, dengan ya hotel-hotel di Pekalongan. Misalnya kalau ada launching apa, kita diundang seperti itu. Atau misalnya Hotel Horizon punya produk apa, nanti kita suruh review seperti itu. Dan juga kerjasama dengan pemerintah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Oke, jadi setiap misalkan ada regulasi baru atau event dari pemerintah kota selalu terlibat begitu ya? Iya, terlibat. Misalnya kayak FGD apa itu terlibat. Mau membuat itu pasir kencana dulu, itu juga. Sampai apa ya bukunya besar-besar gitu. Senang kami dilibatkan. Jadi kita tahu kita bisa suarakan dari hasil FGD itu di blog. Jadi sebagai media juga atau perpanjangan tangan gitu ya dari beberapa instansi yang diajak kerja. Selain dari media ya, kan ada media ada pasti. Dari blogger juga. TV juga ada, blogger juga ada. Oke. Nah, Miss, itu kan tadi pencapaian di di dalam komunitas. Nah, kalau pencapaiannya Miss Rumah sendiri sebagai seorang blogger ya, personally, aduh banyak lah pasti ya, tapi nggak apa-apa. Hal-hal yang paling berkesan yang buat Miss Rumah itu mengena gitu? Banyak sih, Far. Cuman kalau saya bilang ya mungkin kalau saya masih sangat receh lah ya, masih kecil dibanding dengan senior saya yang sudah terkenal. Receh. Ya karena bukan berarti saya nggak bersyukur, bukan. Tapi maksudnya ketika kita ya setidaknya keberhasilan itu kan ketika target tercapai ya. Saya biasanya itu ada target-target. Misalnya katakanlah secara penghasilan dari blog, saya mau target nih dalam 1-2 bulan ini saya harus menghasilkan berapa. Artinya berarti konsistensi menulis saya harus dikencengin dong. Klien itu kan nggak akan mau melirik blog yang suwung ya. Kamu tahu suwung kan? Jadi yang nggak pernah update kayak gitu. Kerugiannya juga kan pasti di Google juga akan menurun kan ketika kita cari blognya normal, waduh kok ternyata kunjungannya menurun dan sebagainya. Nah itu target-target itu. Nah kalau tercapai ya alhamdulillah. Selain itu kan pasti punya banyak temen, itu yang satu frekuensi, itu senang banget sih. Oke, Miss. Nah jangan dilanjutin dulu, Miss. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan ngebahas apa-apa aja yang udah dibuat Miss Nurma di blognya ini, terutama kerjasama yang keren-keren apa aja yang udah dilakukan sama Miss Nurma. So jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Oke. Kembali lagi bersama saya Farah Farhat dan Miss Nurma di Inspirasi Prestasi. Oke, lanjutkan Miss soal pencapaiannya, terutama yang tadi itu. Iya, jadi secara tadi ya saya lanjut ya, penghasilan dari blog ada, komunitas bertambah ya istilahnya, dalam arti saya berarti mempunyai banyak koneksi, networking nasional, bahkan ada yang di luar negeri juga, dan juga ya kalau kayak endorsement itu kan berarti keuntungan yang itu ya. Nah itu apa aja tuh? Apa aja tuh? Ada kalau disebutin lupa ya, dari tahun 2012 itu pertama kali banget saya mendapatkan penghasilan dari blog. Itu Desember 2012, sampai inget loh bulannya. Itu dari provider kuning yang suruh nulis cuma 50 kata. Cuma nulis 50 kata sebanyak 10 postingan. Jadi cuma tips-tips seperti itu yang kemudian nantinya tulisan saya itu diupload di websitenya provider tersebut. Jadi itu penghasilan pertama itu 50.000 per 50 kata. Jadi 500.000 itu pertama kali tahun 2012. Oke. And then ini ngomongin finansial. Ini menarik. Terus setelah itu ya banyak, ada provider, ada e-commerce. Saya pernah kerjasama dengan e-commerce hijau,
selama 8 bulan memang ada kerjasamanya, ada MOU-nya, jadi kontrak 1 bulan itu nulis 10 tulisan. Ya udah, jadi saya bisa hidup dengan uang dari gajian dari e-commerce IJ itu. And it's more than dari your kampus saya tabungin. your main salary. Iya dong. Jangan gitu, Far. Harus mengakui ya, lebih besar. Saya bisa, ya itu target-target lah ya. Jadi kadang apa sih, boleh nggak sih, sensitif nggak sih? Nggak apa-apa Kalau lah, misalnya penghasilannya lebih besar, 2 sampai 3 kali, bahkan 4 kali lipat dari gaji di sini. Alright. Tapi saya Gak apa-apa, it's okay. Ini justru memotivasi karena prestasi itu gak cuman dapat trofi, tapi cuan itu juga menurut aku prestasi juga. sebenarnya Apalagi awalnya kan tujuan ngeblog itu curhat ya, tapi ternyata ada penghasilan. Nah itu bonusnya luar biasa banget tapi sih. enak sih. Cuman kan kalau sekarang blogger itu kan dituntut untuk multitasking ya. Jadi bukan cuman hanya untuk di blog aja, tapi saya juga belajar fotografi. Apa sih maksudnya ya? Karena saya harus belajar posting di Instagram juga, karena ya untuk mendukung tulisan saya di blog. Kalau misalnya fotonya ala kadarnya biasa-biasa aja kan mungkin kurang menarik ya. Saya juga harus belajar review di YouTube, akhirnya saya harus belajar videografi juga, kayak gitu. Dan harus belajar menjadi orang yang bisa mengundang seseorang, persuasif dengan bahasa-bahasa menginfluence orang buzzer gitu. kayak gitu kan, di Twitter, mempromosikan tulisan saya gitu. Jadi semuanya harus belajar dan harus berkembang. Kalau enggak ya cuma ngeblok aja ya ketinggalan sih, kita gitu. bener-bener ya. Jadi tetap semuanya sosmed itu terkoneksi satu gitu ya. Oke, kalau satu upload semuanya juga gitu ya. Iya, dan memang bahasanya tuh dari klien ada paketan gitu. Kalau cuma blog berapa, sama Instagram, sama Facebook, sama Twitter berapa, kayak gitu. Aduh, kayaknya saya harus belajar banyak nih sama Miss Nurma. Iya, alhamdulillah sih Pak, bisa Alhamdulillah. beli handphone, laptop. Dan itu juga akan menunjang juga. Iya, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga semuanya alhamdulillah tercover. Wow, keren banget. Oke, Miss, itu kan soal pencapaian-pencapaian yang pasti kalau kita ngebahas pencapaian aja satu episode ini tuh nggak cukup ya. Tapi tadi udah mewakili banget. Dan aku kepo soal gimana sih dukungan keluarga Mr. Mas? Oh ya, itu kemarin sempat waktu almarhum bapak saya masih ada, itu sempet kontra gitu. Jadi kan belum memahami ya. Banyak orang yang memang belum memahami apa sih jadi seorang blogger itu seperti apa, kerjanya seperti apa. Apalagi saya dulu sering update pakai handphone. Jadi sambil tiduran, sambil punya bayi kan. Jadi sambil tidur, sambil ngelonin anak tuh bisa sambil update. Sampai bapak saya tuh sempet marah gitu. Kok dolanan HP tok gitu kan. Maksudnya gitulah pokoknya. Akhirnya saya jelasin satu-satu, apalagi paket hampir tiap hari datang kan. Endorsement dari deterjen apa, susu anak apa, semuanya tuh produk-produk datang ke rumah sampai tuku terus gitu kan. Oh, tak tumbas Pak gitu kan. Ini tuh dikasih free dari brandnya. Terus habis itu sampai pada akhirnya saya sempat hiatus karena biasanya kan kalau brand itu kan per usia ya, kadang-kadang dicarinya orang ibu hamil, ibu menyusui, single, bahkan sekarang udah mulai nih sampai ke tereliminasinya karena usia gitu. Jadi banyak brand-brand yang mencari anak-anak muda usia maksimal 30 tahun gitu, karena udah expired kan, udah lebih 30 tahun. Sampai pada akhirnya nggak kayak 1 minggu, 2 minggu itu nggak dapet paket tuh. Ditanyain, kok nggak pernah dapet kiriman lagi gitu. Jadi bapak tuh malah seneng gitu. Oh, kedolanan HP itu mergo kayak gitu. Menghasilkan jadi pas itu dikasih, apalagi misalnya ada brand baju ya, nanti saya dapat baju, terus saya juga kadang-kadang ngasih ke bapak, beliin apa gitu, seneng gitu. Oh, ternyata pekerjaan kayak gitu tuh nyata gitu, dan menghasilkannya bukan cuman main HP doang yang apa ya, menghabiskan waktu doang, enggak. ya. Jadi main HP-nya saya tuh ya produktif gitu, maksudnya menghasilkan, bukan cuman yang seperti bapak sangka. Dan alhamdulillah sekarang waktu itu bapak sudah bisa paham gitu ya, dan alhamdulillah pasti bangga banget punya anak seperti Miss Nurma. Pernah tuh, kok bapak nggak pernah jadi foto modelnya gitu. Jadi kan kayak foto model kan tergantung ya, kalau susu anak ya anak gitu, kalau misalnya ibu hamil ya saya sendiri kan kayak gitu pas lagi hamil. Nah itu ada nggak? Ada, soalnya alhamdulillah kan ada susu yang buat lansia itu, jadi didata orang tuanya usianya berapa, jadi model kayak gitu. Jadi apa ya, terlibat juga sama keluarga. Nah, how about your husband?
sangat mendukung sih. Terutama kan izin ya, izin kopdar. Kadang-kadang brand launching apa di mana luar kota, bahkan ke Bandung, ke Jember. Jember sendirian saya naik kereta itu diizinin sama, kalau nggak suami izinin itu ya susah kan. Ya itu alhamdulillah sih, ya itu satu mendukung satu sama lain. Toh kan hasilnya juga nyata. Artinya saya juga membantu perekonomian keluarga dari penghasilan blog itu. Jadi emang saling mendukung gitu ya, dari orang tua, suami gitu ya. Bahkan kan ketika bisa keluar kota gitu kan bisa healing kan. Iya juga bisa sekalian ya. jalan-jalan, ketemu sama teman-teman, ngobrol sana sini, seneng-seneng gitu. Acara ulang tahun blogger Bandung kayak gitu lah, pokoknya seneng lah. Keren banget. Nah, mumpung nih kurang 2 menit nih ya, kurang 2 menit aja. Saya mau kasih pertanyaan, apa ya namanya pertanyaannya ya? Pokoknya gitulah, pokoknya pertanyaan harus milih salah satu dengan cepat. Aduh, kalau kayak gini pokoknya deg-degan nih. Pokoknya harus milih salah satu, nggak boleh enggak. Siap? Are you ready? Ready. Okay. First question, blogger or lecturer? Both of them. No, you have to choose one of them. Kayak bingung saya, Far, di dunia nyata atau di dunia maya gitu. Kalau di dunia nyata saya milih seorang dosen yang memang nyata pekerjaannya, nyata semua sih. Prioritasnya prioritasnya? Blogger deh. Oke, prioritasnya blogger. Oke. It's okay. So, second question nih. Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Jelas sih pasti ini jawabannya. Harusnya sih saya milih bahasa Arab ya. Kenapa? Saya sebenarnya lebih suka bahasa Arab sih, tapi ya udah dijalanin. Coba dong, bahasa Inggris. Salam pakai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iya sih. Kan udah bahasa Arab. Iya sih. Iya sih, nggak salah. Tafadhal, takalam bil lughatil arabiyyah. Naam. Ya gitu lah. Oke, jadi apa nih, bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Oke, ketiga, perpustakaan atau ngajar di kelas? Ngajar di kelas. Why? Ya dosen. Oke. Lebih suka berinteraksi dengan mahasiswa berarti? Lebih suka. Banyak mahasiswa yang dekat sama saya. Termasuk aku. Iya. Oke, ngajar di kelas ya. Nah, keempat nih, Instagram atau YouTube? Instagram. Jelas lah ya. Iya, karena di Instagram kan bisa semua, bisa foto, bisa video. Kalau di YouTube ya sebenarnya bisa juga pakai foto, tapi kan di-compile kan, digabung-gabungin kayak gitu dijadikan video. Oke. So, the last question is circle mahasiswa atau circle dosen? Dua-duanya boleh? Enggak. Ya lebih sering aja gitu, lebih sering berinteraksi dengan siapa? Aku lebih seneng sih sama mahasiswa. Vibe-nya lebih dapat, mahasiswa kan lebih anak muda ya. Karena jadi feel forever young gitu ya. Yes, forever young. Udah kayak produk apa ya? Oke, wah keren banget. Itu tadi bincang-bincang aku sama Mr. Ma. Miss, aku boleh minta satu kata atau satu kalimat buat motivasi mungkin blogger di luar sana atau influencer mikro yang baru mau memulai. Ya, jangan pernah untuk takut mencoba. Setelah mencoba kamu bisa mendapatkan, setelah mendapatkan kamu bisa konsisten supaya hasilnya bisa lebih maksimal dan kamu bisa mendapatkan kepercayaan publik. Itu penting. Konsisten, jangan takut mencoba, itu adalah kunci kata Miss Turma untuk memulai menjadi seorang influencer atau blogger. Itu tadi bincang-bincang saya pada episode kali ini bersama Miss Nurma FMZ. Jangan lupa nanti kunjungin blognya ya, nanti akan ada nama blognya di situ, follow Instagramnya juga, subscribe YouTube channelnya juga, lengkap lah pokoknya supaya bisa mendapatkan insight yang keren-keren dari Miss Turma karena tulisannya tuh mantul-mantul. Itu aja, sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Yeay! Thank you very much.